Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo semua, mudah-mudahan semua sehat selalu. Hari ini, kita akan belajar mengenal bilangan pecahan. Dalam pelajaran matematika, salah satu pembelajaran dasar bilangan adalah bilangan pecahan. Pecahan bisa diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dengan ukuran yang sama. Jika dituliskan dengan bentuk bilangan, adalah A per B, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut, di mana A tidaklah sama dengan B. Contoh pertama, 1 per 2. Angka 1 adalah pembilang dan angka 2 adalah penyebut. Jika diilustrasikan dengan gambar, lambang bilangan pecahan 1 per 2 adalah satu bagian warna dari dua warna hijau dan kuning. Warna hijau dan kuning adalah sebagian dari satu bagian utuh persegi panjang. Contoh kedua, 1 per 4. Jika diilustrasikan dengan gambar, lambang bilangan pecahan 1 per 4 adalah satu bagian warna dari empat warna hijau, orange, biru dan kuning. Warna hijau, orange, biru dan kuning adalah sebagian dari satu bagian utuh gambar persegi panjang. Contoh ketiga, 2 per 4. Jika diilustrasikan dengan gambar, lambang bilangan pecahan 2 per 4 adalah dua bagian warna dari empat warna hijau, orange, biru dan kuning. Dua bagian warna ini ditandai dengan arsiran. Warna hijau, orange, biru dan kuning adalah sebagian dari satu bagian utuh gambar persegi panjang. Jika diperhatikan dengan seksama, dua warna dari empat warna adalah setengah atau 1 per 2 dari satu bagian utuh gambar persegi panjang. Contoh keempat, 2 per 5. Jika diilustrasikan dengan gambar, lambang bilangan pecahan 2 per 5 adalah dua bagian warna dari 5 warna orange, kuning, biru, hijau, dan ungu. Dua bagian warna ini ditandai dengan arsiran. Warna orange, kuning, biru, hijau, dan ungu adalah sebagian dari satu bagian utuh gambar persegi panjang. Bentuk-bentuk pecahan. Ada 4 bentuk pecahan yang dibahas kali ini. Pertama pecahan biasa. Kedua pecahan campuran. Ketiga pecahan desimal. Keempat pecahan persen. Pertama pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari dua pecahan yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang bilangan penyebutnya lebih besar dari pembilangnya. Contoh sebagai berikut. 2 per 5, 3 per 4, 2 per 6, 4 per 8, dan 3 per 9. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang bilangan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh sebagai berikut. 5 per 4, 4 per 3, 7 per 2, 6 per 4, dan 8 per 5. Kedua pecahan campuran. Apakah yang dimaksud pecahan campuran? Pecahan campuran adalah penggabungan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Contoh pertama, perhatikan gambar persegi panjang berikut, jika dilambangkan menjadi bilangan pecahan maka, bilangan pecahannya adalah 3 per 2. 3 per 2 didapat dari penggabungan dua pecahan persegi panjang A dan persegi panjang B. Dua warna, ungu dan hijau dari dua bagian warna persegi panjang A. Dan satu warna orange dari dua bagian warna persegi panjang B. Jika pembilang pecahan lebih besar dari penyebut seperti contoh 3 per 2, maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. 2 per 2 adalah bernilai 1 karena jika melihat ilustrasi gambar persegi panjang A, dua warna yang diarsir dengan luas yang sama bila digabung akan menjadi satu bidang luas yang sama dengan persegi panjang B. Maka jika dibaca pecahan campuran adalah 1 per 2. Jika menggunakan perhitungan pembagian adalah 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1 dan sisa 1. Contoh kedua. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. Jika dilambangkan menjadi bilangan pecahan, maka bilangan pecahannya adalah 7 per 3. 7 per 3 didapat dari penggabungan 3 pecahan persegi panjang A, persegi panjang B, dan persegi panjang C. 3 warna, ungu, biru dan hijau dari 3 bagian warna persegi panjang A. 3 warna, ungu, biru dan hijau dari 3 bagian warna persegi panjang B. Dan 1 warna biru dari 3 bagian warna persegi panjang C. Jika pembilang pecahan lebih besar dari penyebut seperti contoh 7 per 3, maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. 3 per 3 adalah bernilai 1 karena jika melihat ilustrasi gambar persegi panjang A dan persegi panjang B, 3 warna yang diarsir dengan luas yang sama bila digabung akan menjadi satu bidang luas yang sama dengan persegi panjang C. Maka jika dibaca pecahan campuran adalah 2, 1 per 3. Jika menggunakan perhitungan pembagian adalah 7 dibagi 3 hasilnya adalah 2 dan sisa 1. Pecahan desimal.
Pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan desimal didapat dari pembilang dibagi dengan penyebut. Contoh pertama, 4/10, jika ditulis sebagai pecahan desimal adalah 0,4. Hasilnya didapat dengan cara pembagian bersusun. Pertama, kita bagi 4 dengan 10. Karena 4 lebih kecil dari 10, maka agar bisa dibagi, tambahkan 0 setelah angka 4 atau dikali 10 dan tambahkan 0, atau desimal di hasil bagi. Akan didapatkan hasil 40. 40 sudah bisa dibagi 10. 10 dikali berapa untuk mendapatkan hasil 40, maka akan didapatkan hasil 4, kita tulis 4 di hasil bagi dan 40 kita tulis di bawah angka 40. Jadi hasil dari 4 dibagi 10 adalah 0,4. Contoh kedua. 3/4, jika ditulis dengan pecahan desimal adalah 0,75. Pertama, kita bagi 3 dengan 4. Karena 3 lebih kecil dari 4, maka agar bisa dibagi, tambahkan 0 setelah angka 3 atau dikali 10 dan tambahkan 0, atau desimal di hasil bagi. Akan didapatkan hasil 30. 30 sudah bisa dibagi 4. 4 dikali berapa untuk mendapatkan hasil 30 atau yang mendekatinya. Maka akan didapatkan hasil 7, kita tulis 7 di hasil bagi dan 28 kita tulis di bawah angka 30. Kedua, kita kurangi 30 dengan 28. Akan didapatkan hasil 2. Karena 2 lebih kecil dari 4, maka agar bisa dibagi, tambahkan 0 setelah angka 2 atau dikali 10. Akan didapatkan hasil 20. 20 sudah bisa dibagi 4. 4 dikali berapa untuk mendapatkan hasil 20 atau yang mendekatinya, maka akan didapatkan hasil 5. Kita tulis 5 di hasil bagi dan 20 kita tulis di bawah angka 20. Jadi hasil dari 4 dibagi 10 adalah 0,4. Pecahan persen. Pecahan persen adalah pecahan dengan penyebut 100 dan dilambangkan dengan simbol persen. Contoh pertama, 40/100 jika ditulis adalah 40%. Contoh kedua, 25/100 jika ditulis adalah 25%. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.